Qin Yichen benar-benar ingin menghancurkan penutup Tianling Yan Huang sekarang. Bukankah sangat sulit untuk menjawabnya? Kemudian ketika Anda bertanya, jangan menggali begitu banyak lubang untuk saya. Siapa yang mengajarimu ini? Sejak kemunculannya hingga saat ini, tidak ada kalimat seperti itu tanpa makna yang dalam. Bisakah lebih banyak kesederhanaan dan lebih sedikit rutinitas di antara orang-orang? Bagaimana saya menjawab pertanyaan Anda? Dan apa konsekuensi dari jawabannya? Anda lebih tahu dari saya. Qin Yichen terdiam beberapa saat. Tetapi melakukan itu tidak akan membantu apa-apa. Qin Yichen menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan kemudian berkata, saya tidak memiliki pertempuran substansial dengan Mahkamah Agung, tetapi ada korban yang tidak dapat dihindari selama latihan. Saya meminta maaf kepada Mahkamah Agung untuk ini, dan saya bersedia memberikan kompensasi. Setelah berbicara, Qin Yichen mengangkat kepalanya untuk melihat Kaisar Yan dengan senyum di wajahnya. Setidaknya pada saat ini, wajah Qin Yichen tidak menunjukkan keraguan dan kehilangan. Apa yang dia miliki adalah ketenangan dan kepastian yang tak tertandingi. Hingga saat ini, satu-satunya jawaban yang mungkin bagi Qin Yichen adalah ini, dan hanya bisa begini. Selama dia memiliki hubungan dengan Mahkamah Agung, segalanya akan menjadi tidak terkendali. Khusus untuk Kaisar Salju, Qin Yichen menunjukkan masalah apapun sama dengan mengolesinya. Risiko Qin Yichen untuk memberikan jawaban seperti itu sekarang pada dasarnya adalah semacam perlawanan, semacam ketidakpuasan dan perlawanan terhadap Yan Huang. Tentu saja, dia tahu bahwa ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia menyerahkan nasibnya sendiri ke tangan orang lain. Kaisar Yan pasti akan menemukan cara untuk memverifikasi. Ini adalah kesulitan nyata bagi Qin Yichen untuk menjawab. Cara membuat pernyataan yang terbukti. Benar saja, seperti dugaan Qin Yichen, Yan Huang membuka mulutnya sambil tersenyum. Sejak Anda mengatakan itu, maka saya sangat ingin tahu, dengan siapa Anda berkomunikasi saat itu, dan dengan siapa untuk menyelesaikan proses perencanaan masalah ini. Saya tidak punya apa-apa lagi di Mahkamah Agung, dan sarana transmisi sudah cukup. Waktu 1 jam saya pasti akan memanggil Anda untuk bersaksi. Qin Yichen mengerutkan mulutnya secara langsung. Floraline dan Mijita, mereka berdua yang bernegosiasi denganku saat itu. Setelah berbicara, Qin Yichen hanya mundur selangkah. Bisakah kamu menjauh sedikit dariku? Aku tidak suka pemetik. Kaisar Yan tercengang, dan sudut mulutnya sedikit berkedut. Sebagai salah satu dari 4 penguasa, ini adalah pertama kalinya dia sangat tidak disukai oleh orang lain. Dan sepertinya tidak ada yang salah dengan ketidaksukaan ini. Dan dia sangat suka mengambil barang. Meraba-raba dagunya, Yan Huang tiba-tiba mengangguk setelah berpikir selama setengah detik. Oke, kalau begitu biarkan Mijita dan Floraline datang untuk bersaksi. Ide Kaisar Yan sangat sederhana. Identitas Qin Yichen ada di sana. Sebagai anggota Mahkamah Agung, kekuatannya sendiri tidak kuat, dan Mahkamah Agung tidak mungkin menyukainya. Terlebih lagi, Floraline ini, yang juga dia dengar dari Floraline, adalah saudara perempuannya dan memiliki sedikit kasih sayang untuk Qin Yichen. Tetapi pada dasarnya, kasih sayang kecil ini, Floraline juga tahu. Hanya sementara, setidaknya itulah yang dikatakan Floraline kepada Flodrol. Kaisar Yan hanya menatap Qin Yichen dengan tenang, menunggu Bai Lao membiarkan Floraline dan Mijita datang ke sini. Melihat Qin Yichen, Kaisar Yan tidak mau berhenti sejenak. Saya mendengar bahwa kuil Lord Cahaya Anda telah berkembang pesat baru-baru ini, dan tampaknya ada banyak tanah awan untuk dijual. Mendengar ini, Qin Yichen hampir berlutut di hadapan Kaisar Yan. Ini bukan untuk memohon belas kasihan, tetapi untuk berpikir bahwa orang ini benar-benar mampu mengambil sesuatu. Krisis Kaisar Salju di sini belum berakhir, dan sekarang dia mulai memprovokasi hubungannya dengan Mahkamah Agung. Di bawah keadaan bahwa dia sudah yakin bahwa ada konflik parsial antara kuil penguasa cahaya dan Mahkamah Agung, dia ingin memprovokasi konflik yang tidak dapat didamaikan antara Qin Yichen dan Mahkamah Agung lagi, dan bahkan ingin menempatkan masalah ini di atas meja. Jelas, ini bukan arah pengembangan yang baik untuk Qin Yichen. Mengangkat kepalanya, Qin Yichen membalas senyum acuh tak acuh ketika dia melihat Yan Huang yang penuh gosip. Meskipun pihak lain telah memberikan tekanan yang cukup pada Qin Yichen sebelumnya, sejak dia berdiri di depan Qin Yichen, dia memiliki cara untuk membuat Qin Yichen jatuh ke tanah dalam sekejap, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak, mulai dengan Qin Yichen sekarang. Entah itu untuk rencananya untuk mendiskreditkan Kaisar Salju atau untuk pemikiran egoisnya sendiri, Qin Yichen tidak bisa mati, menjaganya, mendapatkan lebih banyak rahasia dari mulutnya, dan mendapatkan manfaat yang lebih besar. Inilah milik Kaisar Yan. Qin Yichen juga memahami ini, jadi dia tidak terlalu khawatir tentang Yan Huang yang agresif. Daripada mengkhawatirkan hal ini, lebih baik untuk mempertimbangkan apakah temperamen aneh Floraline akan menyebabkan masalah pada saat itu. Hei, kamu harus memberitahuku rahasia tokonya, dan aku juga bisa mengambil rahasianya sebagai gantinya. Yan Huang mengubah agresivitas sebelumnya, dan sekarang dia lebih seperti pria tua yang baik hati, menanyakan minatnya. Melihat penampilan manusia dan hewan yang tidak berbahaya,
Qin Yichen tidak sabar untuk menamparnya dengan mulut besar. Anda hanya berpura-pura tidak bersalah, kan? Hati Qin Yichen sangat ganas. Tetapi karena kesenjangan kekuatan, dia hanya bisa kembali dengan wajah bahagia. Di mana-mana, semuanya dihargai oleh Mahkamah Agung Tuhan. Bukankah aku berjuang? Qin Yichen dengan senang hati acuh tak acuh. Kaisar yang terkekeh, dan topiknya tiba-tiba berubah. Lalu bagaimana saya mendengar bahwa jumlah awan dan tanah yang dijual oleh kuil Guangzhou Anda agak keterlaluan? Tampaknya Mahkamah Agung akan menghadiahi Anda 6 atau 7 kali untuk mengisi jumlah yang Anda jual di sini. Mulut Qin Yichen sedikit berkedut. Kaisar Yan ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Dengan acuh tak acuh, tidak dapat membenarkannya sekarang. Qin Yichen mengangguk tak berdaya. Memang, saya membuat beberapa penemuan di wilayah Bintang Changlan dan mendapatkan sekumpulan tanah awan, itu saja. Ada juga metode produksi yang tidak dapat diandalkan, yang belum diteliti secara menyeluruh. Ketika dia mengatakan ini, Qin Yichen mengerutkan kening. Seolah-olah dia telah mengalami masalah besar. Sikap seperti itu membuat Kaisar Yan sedikit terkejut. Meskipun masalah itu terkait erat dengan kebenaran yang dia duga, itu masih terasa keterlaluan. Keberuntungan Lord of Light agak terlalu bagus. Memang benar bahwa semua eksplorasi di wilayah Bintang Changlan belum selesai, tetapi satu-satunya yang tersisa baginya adalah cara membuat tanah awan. Apapun yang kurang akan datang, dan sayang sekali jika tidak mengolah jalan keberuntungan. Kaisar Yan merasa sedikit cemburu. Jadi, kamu tidak perlu mengkhawatirkan Yuntu lagi? Qin Yichen melirik ke arah Bai Lao dari sudut matanya, dan sepertinya dia mengkhawatirkan sesuatu. Faktanya, Qin Yichen mengingatkan Kaisar Yan lagi bahwa tujuan Anda jelas bagi saya, dan Anda harus menyingkirkan pikiran Anda. Bagaimana mungkin Qin Yichen tidak mengerti apa yang dipikirkan Kaisar Yan? Hanya saja dia ingin membentuk dirinya menjadi kekuatan lawan dari Mahkamah Agung Tuhan, sehingga akan nyaman baginya untuk melakukan sesuatu pada saat itu. Arti Qin Yichen juga sangat jelas. Selama siapapun dari Mahkamah Agung Tuhan hadir, mustahil bagi saya untuk mengatakan yang sebenarnya, bahkan satu kata pun.